Untuk mengetahui bagaimana persiapan pemerintah, khususnya Kemenhub dalam menghadapi masa liburan Natal dan Tahun Baru, kami akan berbincang dengan juru bicara Kemenhub Republik Indonesia, Adita Irawati. Iya, selamat pagi, Bu Dita. Selamat pagi, Assalamualaikum. Iya. Baik, Bu Dita, kita melihat bahwa tahun ini pelonggaran sudah mulai dilakukan, diprediksi jumlah pemudik pun juga semakin meningkat dibandingkan tahun lalu. Kesiapan bagaimana, Bu, dalam penyelenggaraan angkutan Nataru ini? Ya, kami pada prinsipnya sudah siap ya untuk menyambut Nataru ini. Beberapa kali kami juga sudah melakukan rakor bersama kementerian dan lembaga yang terkait, termasuk tadi juga dengan Polri ya, Kakor Lantas, karena kita ada peningkatan pergerakan masyarakat yang cukup signifikan ya dibandingkan tahun sebelumnya. Kalau kita tahun sebelumnya itu sekitar hanya 13% dari masyarakat Indonesia yang melakukan mobilitas, dan tahun ini hasil dari survei kami melakukan mobilitas itu bisa sampai 16,35%, atau tadi sudah disebutkan 4,1 juta. Jadi satu hal yang memang harus diantisipasi, dan kami terakhir melakukan raker itu pada 2 hari yang lalu bersama seluruh kementerian termasuk PUPR, ESDM ya, memastikan ketersediaan bahan bakar, kemudian juga kementerian dalam negeri, kemudian Kementerian Kesehatan, Satgas Covid, dan juga tentunya dengan TNI dan Polri. Jadi insya Allah kami semua, seluruh kementerian lembaga, tentu juga bersama para operator, baik itu BUMN maupun swasta, sudah siap untuk menghadapi Natal. Oke, Bu Adita, di masa Natal dan Tahun Baru tahun ini, biasanya daerah mana saja yang meningkat dan pergerakan angkutan, dan dari mana ke mana biasanya, Bu? Ya, sekali lagi kami merujuk pada hasil survei ya yang dilaksanakan oleh Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub, sudah dilakukan sampai 2 kali. Dan survei yang terakhir itu memperlihatkan bahwa daerah asal itu masih tetap ada di Jabodetabek, masih paling besar di Jabodetabek, dan juga di kota-kota besar yang ada di Pulau Jawa, termasuk ada di Jawa Timur, kemudian di Jawa Tengah. Kalau kota asal memang hampir mirip dengan kalau kita melihat di mudik ya, di masa angkutan Lebaran. Jadi hampir sama daerahnya, namun tujuannya ini yang memang agak sedikit berbeda. Kalau tujuan biasanya kalau mudik ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, ini di Nataru ini juga salah satu tujuan utamanya adalah yang kita tahu di Bali ya. Betul. Dan juga di beberapa. Jadi ini yang akan menjadi titik perhatian kami, termasuk juga bagaimana nanti kerjasama dengan pihak kepolisian untuk bisa melakukan pengawasan khususnya bagi pengguna kendaraan pribadi dan kendaraan umum di darat yang akan menjadi pelaku perjalanan tertinggi hasil dari survei yang kami lakukan. Oke, kalau pengawasan prioritasnya, Bu Adita, paling tinggi akan dilakukan di mana? Apakah untuk moda transportasi darat seperti misalkan jalur tol, ataukah di bandara atau di stasiun untuk kali ini? Ya, kembali bahwa hasilnya memperlihatkan ini Mas, bahwa pengguna kendaraan pribadi ini yang paling tinggi ya. Dan kita melihat ini juga hampir sama dengan masa mudik kemarin. Jadi sepertinya masyarakat sudah melihat bahwa infrastruktur jalan sudah cukup baik ya, sehingga mereka mungkin ingin menikmati gitu perjalanan dan menggunakan kendaraan pribadi. Ini yang menjadi yang utama. Karena berkaca dari berbagai pengalaman masa-masa libur, baik itu Natal, Tahun Baru maupun mudik, ini ternyata memang pengawasan yang harus sangat ditingkatkan adalah di jalan, khususnya di jalan tol dan non-tol. Mungkin sudah pernah juga ya kita sama-sama menyaksikan ketika masa Lebaran betapa padatan itu luar biasa, dan ini potensi menimbulkan kemacetan dan juga permasalahan sama lain di jalan tol maupun non-tol. Oleh karenanya khusus untuk koordinasi Korlantas Polri itu dilakukan berkali-kali, khususnya bersama Dirjen Perhubungan Darat. Ini akan dilakukan pengawasan yang ketat. Namun sekali lagi yang perlu diingat, tidak ada pembatasan atau pembatasan. Jadi semua berjalan seperti sekarang, menggunakan ketentuan yang ada sekarang, tetapi pengawasannya yang ditingkatkan. Nah, sementara di simpul transportasi umum, sekali lagi fokus kami memang meningkatkan pengawasan, khususnya terhadap protokol kesehatan dan juga bagaimana booster sudah digunakan, sudah dilakukan oleh para pelaku perjalanan. Jadi hal-hal inilah yang nanti akan menjadi fokus kami, yaitu peningkatan pengawasan dalam hal prokes dan juga
hal pemenuhan syarat perjalanan seperti halnya yang sudah ditetapkan di surat edaran Satgas. Di samping tentunya yang tidak kalah penting selain operasian dari sarananya itu sendiri, prasarana dan sarananya. Jadi yang untuk laut, darat, apian semuanya harus kita pastikan layak untuk beroperasi. Oke, Bu Adita, pemerintah kan akan membuka 8 ruas jalan tol baru ya Bu ya, di sebagian di Jawa dan juga di Sumatera. Nah, kami konfirmasi lagi Bu, apakah akan digratiskan nih pada awal diresmikan dan bagaimana antisipasi untuk mencegah kemacetan nantinya di lokasi tersebut? Ya, terkait jalan tol, ini tentu nanti akan menjadi kebijakan dari Badan Pengaturan Jalan Tol ya, atau BPJT yang ada di bawah Kementerian PUPR. Sampai rapat kami terakhir memang hal tersebut tidak terbahas ya, tapi kembali lagi ini nanti akan di diskresi dari pihak PUPR. Nah, bagaimana mencegah terjadinya kemacetan? Sekali lagi berkaca dari pengalaman mudik di saat itu memang puncak tertinggi pergerakan masyarakat, kita melihat bahwa perlu dilakukan beberapa rekayasa, khususnya di titik-titik potensial kemacetan. Tetapi hasil kami koordinasi dengan Korlantas dan juga dengan Jasa Marga, semua sifatnya situasional. Artinya memang tergantung dari kondisi di jalan itu ya. Kalau di mudik kami berlakukan yang namanya jadwal. Untuk Nataru ini, sementara tentu akan melakukan operasi seperti biasa. Jika nanti terjadi kepadatan, diberikan dispatch kepada kepolisian untuk melakukan rekayasa jalan, entah itu kontraflow, one way ya, itu semua sangat mungkin dilakukan. Tergantung dari situasi di jalan. Kalau memang di jalan lancar, tidak ada permasalahan ya, kita tidak perlu melakukan rekayasa itu. Gitu. Nah ini tentu perlu sekali kita mendapatkan laporan-laporan dari pihak pengelola jalan tol, ya, termasuk dalam hal ini Jasa Marga, untuk bisa memberikan laporan real time, situasi jalan seperti apa. Ada monitoringnya, ya, ada pusat komandonya, sehingga kapan harus dilakukan dan juga mendapatkan. Oke, Bu Adita, terkait dengan prokes seperti yang disebutkan sebelumnya, bagaimana koordinasi untuk pengawasan prokes tentunya di beberapa pusat-pusat transportasi? Saya berikan gambaran misalkan seperti di bandara ataupun juga kereta api. Karena kita bersama tidak hanya kemudian ini ya, alurnya itu tidak hanya bagi warga lokal saja, tapi juga warga bahkan dari turis mancanegara pun juga pasti diprediksi pada tahun-tahun sebelumnya juga hadir di Indonesia cukup banyak. Iya. Ya, ini yang menjadi kami karena tidak ada pembatasan, tetapi kita tetap harus waspada terhadap COVID. Pengawasan terhadap protokol kesehatan inilah yang akan kita tingkatkan dan syarat perjalanan yang tadi saya sebutkan adalah sudah booster, ya sudah booster. Ini kami koordinasi dengan operator yang akan berinteraksi langsung dengan calon penumpang dan memastikan calon penumpang semua memenuhi syarat. Ya, khusus tadi yang sudah disebut kalau untuk turis dan sebagainya sudah ada aturan sendiri hal tersebut ya. Mereka tetap harus memenuhi syarat vaksin. Namun bila belum divaksin, ada skema vaksinasi gotong bisa dilakukan. Jadi semua aturannya sudah tertuang di surat edaran Satgas nomor 24 dan 25, baik itu untuk WNI maupun WNA, semuanya sudah ada. Nah, ini yang kami akan sosialisasikan secara intensif ya. Sebenarnya sudah disosialisasikan sejak tahun lalu karena peraturannya relatif tidak berubah dari ya sekitar awal tahun 2022 ini. Jadi ini yang kami akan tekankan lagi supaya masyarakat paham untuk melakukan perjalanan ada syarat yang harus dipenuhi dan itu tidak berubah dari ketentuan yang ada sekarang. Pengawasannya saja nanti yang akan kami tingkatkan di lapangan. Gitu. Oke, Bu Adita, kami akan konfirmasi kembali, benarkah nantinya untuk ruas tol Cisumdawu dan juga Japek Selatan ini akan difungsikan untuk pengamanan Natal Tahun Baru tahun ini, Bu? Ya, untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru memang artinya adalah akan dilakukan pengawasan yang lebih ketat ya di situ. Karena memang yang namanya jalan tol ini itu seperti juga halnya ketika banyak sekali jalur kendaraan, bahkan sempat over capacity ya. Dan ini yang menjadi perhatian kami untuk tahun ini
Nataru diharapkan itu tidak terjadi, ya tentu harus dilakukan monitoring sangat intensif dan sangat real time sehingga rekayasa apa yang kita lakukan bisa kita lakukan tepat waktu gitu. Nah kalau untuk Cisumdawu ini memang masih dalam proses untuk difinalisasi ya, untuk disahkan. Jadi khususnya yang nantinya akan salah satunya juga melintasi dekat dengan Bandara Kertajati. Tapi ini masih harus proses penyelesaian. Jadi mungkin belum bisa secara penuh untuk Nataru ya. Jadi yang maksudnya untuk diberikan pengawasan ketat itu yaitu tadi karena Jampex ini yang diperkirakan akan mengalami kapasitas luar biasa ya sehingga perlu dilakukan pengawasan ketat untuk Nataru ini. Oke, baik. Oke, kalau prediksinya dari Kemenhub itu Bu Adita, kapan kira-kira terjadi puncak dari arus mudik dalam Nataru kali ini? Apakah di tengah-tengah antara tanggal 23 September sampai tanggal 2 Januari atau masing-masing tanggal baik itu Natal dan juga Tahun Baru itu ada masa puncaknya sendiri? Ya, sepertinya memang kita sukanya mepet ya. Iya, betul. Jadi kalau ini di hasil survei, sekali lagi kami melihat hasil survei dan juga tren yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, itu puncaknya selalu mepet. Jadi kalau di Natal, puncaknya justru di tanggal 24 Desember. Ya. Sementara untuk tahun baru puncaknya justru di 31 Januari pergerakannya. Ya, ini memang tentu kita nggak hanya kemudian di tanggal itu ya. Karena persebaran masyarakat pergi bisa terjadi seminggu sebelum Natal maupun seminggu sebelum Tahun Baru itu sangat mungkin sudah mulai terjadi. Tapi memang puncaknya hasil dari survei yang kami lakukan itu ada di 2 tanggal gitu, Mas. Nah ini yang betul-betul menjadi perhatian kami. Betul. Dikhawatirkan semua orang akan perjalanan bersamaan di waktu yang sama. Dan kalau berkaca dari pengalaman sebelumnya, inilah sebenarnya salah satu penyebab mengapa jalan menjadi macet, kemudian pusat penyeberangan, tempat pelabuhan penyeberangan juga karena semua orang jalan di tempat yang sama. Apalagi kali ini pemerintah tidak mengumumkan adanya libur bersama ya. Jadi ini yang juga akan menjadi agar tadi kecenderungan orang berangkat di jam yang sama ini yang harus kita antisipasi jauh hari. Oke. Baik, terima kasih banyak tentunya atas perbincangan kita pada pagi hari ini. Juru bicara Kemenhub RI Adita Irawati. Bu Adita, terima kasih banyak sudah bergabung dan memberikan penjelasan tentunya terkait antisipasi kita menjelang libur Nataru tahun 2022-2023 kali ini. Terima kasih Bu Adita.